Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdhah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu perkumpulan membaca zikir tahlil surat Yasin, nah mudahan dibarakah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada Al-Qur'an, daripada golbuhul Qur'an, hatinya Al-Qur'an surah Yasin. Allah gobul hajat-hajat. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia banyak salawat ke Rasulullah karena apa? Karena butuh bekal tambahan sunnah, ya, butuh untuk cadangan nanti di akhirat, apa bekal yang bisa sampai ke sana, ya, punya bahan, punya bekal untuk bisa masuk ke pintu surga, yaitu mendekatkan kita ke Nabi, dekatin Rasulullah, karena dikatakan dia Nabi Muhammad SAW ini imamil mursalin, ya, imamil muttaqin, pemimpin nabi-nabi dan rasul, dan pemimpin ahlu taqwa, orang takwa kepada Allah. Yang pertama Al-Fakir Hormati Al-Mukarram Ustaz Budi, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Ustaz Muiz, nah mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Abil khusus Sahibul Bait Kang Ariansah, nah mudahan Ustaz afiahkan badan, digabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum semua jamaah malam Jumat zikir manakib ataupun zikir tahlil, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Allah beri hajat kabul, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal Hijriyah, awal Muharram, dikatakan daripada Ashurul Hurum, 4 bulan haram, ini di awal Hijriyah, yaitu yang ketiga, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus nanti akhir Nisah Rajab. Salat, ya, dikatakan Nabi SAW, as-salatu imaduddin, salat tiang agama, man aqamaha faqad aqama din. Siapa mendirikan salat ini berarti agama hidup di diri orang itu. Wa man tarakaha faqad hadama din. Ada segolongan ini orang nggak ngerjakan sholat, nah, maka dia hancur agama di diri orang ini, atau nggak punya bekal nanti lah sunnah, ya, karena wajib. Kalau nggak diperhatikan nanti nggak ngerti yang sunnah, nggak bisa dapat pahala sunnah. Misal ngerjakan asar ditinggal, terus sholat maghrib belum diqadha, dia rawatib sholat maghrib, ya, ba'diyah isya, qobliyah isya, nggak mendapat apa-apa, sia-sia, malahnya nanti bikin bingung malaikat raqib atid, begitu. Luar biasa sholat, dikatakan sholat mukhul ibadah. Sholat itu inti ibadah, ya. Nanti di alam kubur dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami' Sahih, kalau kita nanti ditanya pertanyaan kubur nih, itu bagaimana pertanyaan, gampang apa susah, bisa jawab apa nggak jawab nih, tergantung daripada sholat selama hidup di dunia, ya. Misal seumur hidup umur 41 tahun, berarti umur nggak tua mati, ya. Itu nanti di sholat di akhirat itu yang jadi ukuran nih, sekali dia meninggalkan sholat, atau hidup sampai 50 tahun, atau hidup sampai 60 sampai 70 tahun, umum dan 70 tahun, begitu. Naam. Terus dipertanyakan apa manrabuka, apa segala macam, tergantung bagaimana sholat. Nah, satu udah tinggalkan sholat, hanya satu seumur hidup, umur dia 41 tahun, umur dia 50 tahun, umur dia 60 tahun, 70 tahun, su'il khatimah, nggak diterima amal semua itu gugur gara-gara satu sholat. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi SAW ini mengingatkan bagaimana sholat. Sholat itu inti ibadah. Yo, sekali ditinggal, banyak dia nggak pernah ninggalin sholat, dah cukup. Cuman ternyata akhir hayat pernah dia ninggalkan asar. Ini bahaya, begitu. Subuh terus sama, begitu. Apa pahala sholat 500 tahun? Jadi nggak cukup umur 30 tahun,
apa lagi mati-mati nggak jelas gitu. Umur 40 tahun, udah umur yang sedang 60 70 dah orang ini mati. Digampangin sholat 500 tahun itu pahala subuh, 500 tahun itu pahala zuhur, 500 tahun itu pahala asar begitu. Nah, apa syarat sholat ini? Syarat sholat ini dia sehat ya, berakal sehat diantaranya begitu. Terus apa nih, kita nggak terlalu sehat dah, kebanyakan urusan ya, terus pusing lah ini dan itu, tetap sholat gitu. Kata guru setelah saya Bapak Aba Anom Tasikmalaya, Guru Habib nih, kalau sholat itu bisa jadikan kita sehat ya. Jadi diantara keutamaan sholat ya fardu, sholat ya wajib, sholat nggak boleh ditinggal. Dan memang ada keutamaannya begitu. Di situ dalam sholat ini ada sunnah khusyuk, baina khilaf, ada pendapat itu wajib begitu. Sunnah khusyuk dalam sholat itu. Terus bagaimana ruko ya, lurus itu di tata tertib sholat itu ada di kitab-kitabnya, di Safinah, di kitab Sulam Taufik, atau di atas lebih lagi Fathul Qarib gitu. Nah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kita nih nanti di akhirat bagaimana. Baru dari wudhunya itu dikatakan nanti setiap tetes bekas wudhu yang jatuh, bukan yang nempel di diri, itu menjadi cahaya. Dikatakan Imam Ghazali, seorang itu di wajah orang itu ketanda Allah di barisan wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti, di akhirat itu nanti setelah alam barzah. Jadi terang menyala ya, di satu padang luas. Ini orang kelihatan di rombongan belakang walinya Allah. Di depan itu ada alimul ulama, ada para yai, para alim di depan mereka wali-wali itu, dan yang paling di depannya lagi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada dikatakan ini salat, terus ada karamah. Karamah daripada wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala itu dari cerita mukjizat Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Ya, itu dikatakan an-namal. Di situ Nabi Allah Sulaiman bisa dia ngerti semut ini ngomong apa, begitu luar biasa ya mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan di akhir hayat Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan sholat itu bisa pisah dari gaib, jin-jin yang ikuti Nabi Allah Sulaiman begitu. Banyak karomah itu mukjizat. Di diri wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala kasyaf, bisa ngerti apa-apa yang enggak dilihat mata orang biasa kayak kita. Mereka bisa ngerti gaib, mereka bisa ngerti sesuatu yang di luar nalar, di luar apa yang ada di pandangan dohir mata kita ini. Luar biasa. Kenapa kok wali-wali itu, ulama-ulama itu memiliki ilmu, memiliki karamah? Nah, itu kan diberi malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad itu wafat usia 63 tahun, ya hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, Nabi wafat hari Senin 12 Rabiul Awal begitu. Jadi keutamaan Nabi memang seperti itu. Itu yang memberikan karamah, memberikan ilham kepada ulama, memberikan karamah kepada wali-wali itu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nggak berhenti ketika Rasulullah wafat. Sayyidina Jibril alaihissalam dikatakan Syekh Nawawi Banten Zainul Malaikat, sebaik malaikat Allah, bahwasanya terus memberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu berbentuk ilhaman kepada alimul ulama dan karomah kepada aulia-aulianya. Sampai kapan? Sampai kiamat ya. Nggak bisa dikarang-karang aturan Allah Subhanahu Wa Taala jalani ya. Thariqah itu jalan hidup yang menentukan seorang itu menuju hakikah. Itu yang mengajarkan Syekh Nawawi Banten untuk kita ngerti syariat ya. Terus thariqah, terus hakikat. Apa hakikat itu? Ya salatnya seorang itu, salat Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ketika itu kalau dia nggak pura-pura sholat Nabi Sulaiman, jin-jin itu nggak bisa ditinggal. Nabi Allah Sulaiman itu wafat ketika itu usia ratusan tahun ya. Nabi Sulaiman ini zaman dulu, zaman Bani Israel, zaman Bani Ismail, ketika leluhur Sayyidina wa Maulana Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, nah itu di zaman-zaman itu beliau Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam itu ada begitu. Nah itulah karomah ya, orang yang bisa memiliki basirah, wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diriwayatkan Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur, itu bisa ngomong jarak jauh
Kalau siapa di zaman waktu beliau hidup sekitar tahun 60-70, zaman mamang kita nih, zaman mamang kita begitu. Itu yang silaturahim ke Habib Soleh Muslim Hamid Tanggul itu dari jarak 100 meter udah diajakin ngobrol sama Habib Solehnya ya begitu. Terus diriwayatkan Habib Umar bin Ahmad bin Yahya Jonggol Menan di Jonggol di Bogor sana. Apa suatu saat dia lagi naik ke Gunung Dayeh ya di sekitar sana itu di Jonggol di Bogor sana. Ketika itu waktu sampai ke satu tempat di Dayeh itu dari Jonggol, Habib Umar balik ke Jonggol. Begitu itu ada satu semut ngikut di bajunya Habib Umar bin Ahmad bin Yahya Menan Jonggol ini. Terus Habib Umar pulangkan lagi tuh ke Dayah itu. Nah begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini lain, nggak ngerti kita. Kalau kita lihat kayaknya orang ini nggak beranian gitu. Padahal la khaufun alaihim. Padahal dia nggak punya rasa takut, ya. Dia punya rasa takut kepada Allah lain. Dengan sendirinya kita ikhtiar usaha, kita rukuk, kita sholat, kita khusyuk dalam sholat, kita belajar tentang ilmu bab sholat, bab taharah, bab wudu. Kalau waliyun min awliyaillah udah Allah tentukan seperti itu. Walahum yahzanun, seolah-olah dia kayak apa, kayak sedih lah apa segala macam. Lah itulah hidup di dunia bersyukur kepada Allah ini dengan mengerjakan sholat supaya Allah temukan kita dengan wali-wali seperti itu. Ziarah ke makam Syekh Kuro Kerawang, ziarah ke makam Syekh Muhyi Pamijahan di Tasik, di sana di situ di Pamijahan Tasik Malaya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat ke Nabi Muhammad, ngerti salat yang dikatakan mukhal ibadah, inti ibadah, imaduddin, tiang agama, bakal jadi tiang nanti di akhirat, di alam pekuburan, itu di alamul barzah, di situ tempatnya. Di situ orang mati dikubur, di situ alam barzah orang itu. Dan mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini enggak mahjub, enggak terhijab dari apapun keadaan, yang apa kita ngerti, yang kita enggak ngerti dia tahu. Ya, dia ngerti ini apa yang kita nggak ngerti apa aja deh. Itu diantara keutamaan walinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu itu rajanya walinya Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan nabi kita kan Muhammad ini pemimpinnya Rasul Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Anbiya Rasulullah, pemimpin nabi-nabinya Allah, wal mursalin, dan utusan Rasul. Nabi Muhammad ini udah nabi dan Rasul, diutus menjadi Rasul usia 40 tahun di Gua Hira, turun wahyu pertama ketika Sayyidina Jibril alaihissalam menemui Nabi. Itu seperti itu. Nah wali, ya sama, wali memiliki pengkhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya Allah tersebut. Ada diriwayatkan ada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, itu punya anak lah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, sak keturunannya itu. Ada satu habaib marga Al-Idrus, itu wali kutub semuanya. Wali kutub ini wali yang paling tinggi. Ada 5 wali. Wali Allah majdzub, wali Allah kasyaf, wali Allah masyhur, wali Allah mastur, wali Allah kutub atau min aqtabillah. Dikatakan seperti itu. Jadi di dunia ini ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Selawatan, apa guna selawatan untuk dipandang Nabi Muhammad? Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, man ra'ani fil manam, siapa orang bermimpi melihatku, fasayarani fi yaqadhah, maka orang itu akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan kita spesial umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW ini di akhirat nanti akan kumpul dengan Nabi Muhammad, di dunia juga begitu. Apa? Ketika sholawat ke kanjeng Nabi. Fadail, di antara keutamaan salawat itu mendekatkan kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa? Baca ya Latif, baca ya Karim, baca ya Fattah, baca ya Razak, apa segala macam Asmaul Husna, baca hizib, baca ratib, baca maulid, segala bacaan-bacaan itu ketika membaca salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baca salawat ke Rasulullah, langsung Nabi Muhammad yang ngejawab salawat itu. Apalagi di hari Jumat besok tuh dikatakan seperti itu. Ziarah di hari Jumat lain, beribadah di hari Jumat lain, dan Allah tentukan fid dhuhur, ketika waktu itu terang, matahari pas di atas kepala, berkumpul di masjid, ya. Itu mendedikkan sembahyang Jumat begitu. Sebelum itu azan, duduk di masjid. Kenapa? Karena ada pendapat nih, ketika Jumat ini dari mulai khutbah begitu sampai sholat. Nah itu keutamaan di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita, Allah yang ngatur. Allah akan matikan kita, ya Allah yang beri umur. Kita nggak ngerti. Ya, dunia ini hanya bersyukur kepada Allah dan ikhlas. Nah, sholat ini
Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi katakan ini tanda orang yang memang udah ngerti Allah. Ya. Orang yang sholat ini udah ngerti iman. Orang sholat ini tinggal nambahkan kekhusyuan. Orang yang sholat ini tinggal melaksanakan apa-apa yang sunnah terus. Ya. Udah sholat Ramadan, udah insya Allah gampang puasa. Sholat ini pasti orang akan mendapatkan hidayah Allah. Orang sholat bakal kuat puasa. Orang sholat bahkan bisa dia puasa Senin Kemis. Ya, seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak lapar, ya, karena nggak punya rasa takut. Ada sesuatu di hati wali itu yang kita nggak ngerti. Wallahu alam. Nah, sampai dikatakan orang soleh, ya, orang soleh dia kepengen pinter, kepengen alim, dia belajar nggak pinter-pinter. Syekh Nawawi Al-Bantani katakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, ya, itu kitab tasawuf, itu dikatakan Allah beri laduni. Jadi orang karena kemauan dia kepengen pinter, kepengen ngerti agama, kepengen taat kepada Allah, kepengen jadi ahli takwa, orang yang yang ngerti bagaimana wudu, bagaimana salat dan apa segala sesuatu yang Allah wajibkan untuk diri kita. Ilmu fardhu muslimat. Ya, ilmu ini hukumnya enggak sunah-sunah. Ilmu ini hukumnya bukan boleh-boleh aja, ya. Tapi ilmu ini Allah kuduin, Allah harusin untuk ngerti ilmu. Haram seorang ini enggak ngerti ilmu, ya. Ada berusaha orang ini, ya, enggak ngerti-ngerti, udah beginilah dan itu apa segala macam. Tapi karena ikhtiar, Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, Allah beri laduni, Allah beri pengetahuan, sekujuk-kujuk dia bisa. Dia tahu begitu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ngerti walinya Allah. Termasuk ngerti ziarah kubur. Luar biasa di hari Jumat. Dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risatul Mu'awanah, ziarah di hari Jumat ini, itu ruh-ruh di kuburan itu ngejamu semua ketika hari Jumat. Ruh yang mana yang kita ziarahi dan sekitarnya begitu. Lain di hari Jumat. Dan ketika sholawat di hari Jumat, ya, itu langsung, ya, malaikat-malaikat yang wirawiri menyampaikan itu salawat ke ahli salawat, orang yang salawat ini langsung dijawab Nabi, ya, ketika itu. Naam. Nah, itulah hidup dunia ini kita manusia. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dikatakan manusia luar biasa manusia. Jangan jadi manusia yang biasa-biasa. Ini punya kekurangan begitu. Tapi manusia ngerti diri. Kata Syekh Ahmad Saibafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata guru Habib Aba Anom Tasikmalaya itu, Allah yarham almarhum, katakan orang yang ngerti Allah, dia ngerti dirinya begitu. Di dunia ini orang udah luar biasa Allah ciptakan, Allah perumpamakan. Lihat orang-orang alim, orang-orang soleh untuk kita menjadi soleh. Lihat orang-orang wali-wali itu untuk kita mendapatkan keberkahan. Apa Habib apa bisa menjadi kita wali? Oh, bukan bisa lagi. Menziarahi wali, silaturahmi kepada aulianya Allah, dipandang ini wali, langsung bisa jadi wali. Begitu. Itulah keutamaan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa susahnya Allah masukkan orang ke surga? Enggak susah buat Allah. Ya, karena Allah yang buat. Bukan hanya tempat, tapi Allah yang jadikan kita makhluk. Allah Khalik yang ciptakan kita makhluk untuk ibadah ke Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka wali-walinya Allah itu. Nah, di diri seorang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya, ini udah alim amil, dia di atas wali. Berarti pasti wali. Ustadz Budi alim begitu. Orang berilmu itu memiliki kedudukan di atas wali. Nah, begitu. Kenapa? Karena Allah akan melalui orang-orang alim itu berikan petunjuk kepada kita yang nggak ngerti apa-apa begini. Jadi suatu saat nanti kita berharap kumpul dengan orang-orang soleh, orang yang alim, untuk mendapat kesenangan di akhirat nanti, melihat surga. Tuh, satu laki-laki itu 70 bidadari. Ya, bidadari itu bukan istri, di sana ngelayanin. Tetap ratunya, tetap itu istri begitu. Jadi hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, ngumpul-ngumpulin pahala. Nah, jangan ngebanyakin dosa begitu. Menjaga mata, ngejaga hati, ngejaga adab, ngejaga akhlak. Lah Habib nggak pinter, gimana ngerti adab, ngerti akhlak? Yang nama dikatakan hidup ini nggak pakai cara. Hidup ini dikandung. Hidup ini Allah berikan itu di rahim itu lahir. Terus apa? Dititah. Madrasatul Ula dikatakan seorang ibu yang ngandung itu, yang ngajarin dia dari cuak-cuak nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong begitu. Lah itulah hidup yang Allah tentukan, Allah
kudu ngimani, harus ngimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan takdir min syarri al khair, apa yang buruk ataupun yang baik begitu. Jadi alhamdulillah, bersyukur tasakuran seperti ini, baca zikir tahlil untuk mendekatkan kita kepada Quran, untuk mengenalkan kita kepada Allah, untuk kita ngikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yasin qalbuhul Quran, Yasin hatinya Al-Quran. Dikatakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kita ke kubur, itu di depan kubur bacakan surah Yasin, begitu. Yang nyuruh Nabi Muhammad, begitu. Terus di situ ini ngerasain nih yang di dalam kubur itu apa yang dibacakan seorang di sebelah itu, ini apa nisannya itu, atau di tempat lahatnya itu. Alhamdulillah di dunia bersyukur kepada Allah untuk mati husnul khatimah. Bersangka baik, ya, itu ciri walinya Allah Subhanahu wa taala, memiliki karomah, ya, memiliki karomah gitu. Habib ini bukan karomah tapi sihir apa bagaimana, itu setan lain lagi. Memang ada apa? Ada kahin, ada dukun, ada tabib, ya, ada orang ahli, ya, orang-orang soleh itu banyak di sini di Banten apa segala macam begitu, ya. Nah, tapi ada memang orang aulia, walinya Allah Subhanahu wa taala begitu, lain begitu. Lain kata guru Habib Haji Aceng, ya, itu di Banten, di Pandeglang sana. Kata guru, memang apa ada orang sakti, ya, tapi memang dia bisa ngerti garin, ngerti jin pendamping kita begitu. Ada garin namanya. Baina khilaf, ada yang mengatakan ini jin, ada yang katakan itu malaikat begitu. Itu bisa apa? Bisa ngerti begitu. Itu tuh apa, orang punya kelebihan. Tapi wallahu alam ini dukun atau apa, kata guru begitu. Naam. Jadi memang hidup dunia ini senang karena hati mahal, ya, hati mahal. Gak bisa diukur dengan apapun begitu. Jodoh, segala macam, anak terus segala keturunan, itu gak bisa dihargai dengan apapun. Nah, itu nikmat yang Allah berikan. Bersyukur. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Senang, disuruh senang begitu, ya. Disuruh senang, gak boleh susah. Kalau susah pasti senang. Ya, kalau senang pasti susah, ya. Mendingan susah, lama-lama senang begitu. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.